Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, khususnya Adiuswo Jemaat GKJW Tropodo. Hari ini tanggal 27 Agustus 2020. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang digendaki kamu dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah Adiuswo pada hari ini yang ketempatan atau yang menjadi tuan rumah, yang pertama Bapak Suwardi, yang kedua Bapak Sunu, yang ketiga Ibu Sitorus, yang keempat Ibu Meiranti, yang kelima Bapak Suhardi Domikus, yang keenam Ibu Mardiono. Ibadah Adiuswo pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Bapak Suhardi Domikus. Kami mengucapkan terima kasih yang melayani ibadah Adiuswo hari ini untuk song leader, organis, dan juga tim IT. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah Adiuswo ini dengan menyanyikan Mar Adiuswo Masa Tua Bahagia. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah pada malam ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 5, Duh Pangeran. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marang tetunggilan
saking wetan sami nunggih klayan Sang Pamarta Yesus Kristus kang dados panutan. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah hati Yosua pada malam hari ini marilah kita lakukan dengan penuh hati, dengan sukacita, dengan bersujud di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Di dalam hati kita masing-masing hendaklah berbunyi demikian: pokok pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan dan penyertaan-Nya serta berkat-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan rasa syukur dan terima kasih Tuhan, ibadah hati Yosua pada malam hari ini kita lakukan. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, bersihkan hati kami, sucikan hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu akan menjadi dasar di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu akan menuntun langkah hidup kami, firman-Mu akan menerangi perjalanan hidup kami. Tuhan bersabdalah Tuhan, anak-Mu siap mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Efesus bab 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-8 dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapan syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta diterapkannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 51 ayat 1 dan 2. Gusti mugi mirsani. Gusti mugi mirsani.
wani yen kula kesragatan kula mlajeng mring pundi namung dateng Pangeran nyuwun tulung Allah mugi nglatih kawula sing sagung karibetan timen bule lejara dan wonten pangaupan sestu namung paduka etu ing pitulungan tumrap tiyang kang nalongso yen kekuturan sedih miwana nang sang sinten kang libur malih ingin namung paduka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar renungan kita pada malam hari ini kita ambil dari Efesus bab 5 di ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum di hadapan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah kita sudah menjalankan kasih terhadap sesama dan sudah dilakukan dengan baik dan benar? Setiap manusia suka menjalani persoalan-persoalan yang lumrah, karena kalau tidak lumrah pasti akan dikatakan aneh dan ganjil dan tidak umum. Perilaku perbuatan yang lumrah atau umum itu biasanya dilakukan berulang kali di dalam sehari-hari. Misalnya makan, minum, mandi, tidur, dan jalan-jalan. Sedangkan perilaku perbuatan yang tidak baik dan dikatakan umum atau lumrah karena sering dilakukan, yaitu contohnya misalnya korupsi, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak baik, tapi sering dilakukan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita di dalam mengorbankan jiwa raganya demi keselamatan kita. Seharusnya kita semua ini juga melakukan kasih kepada sesama kita, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Tetapi yang terjadi di dalam kita mengasihi sesama itu banyak syaratnya.
yaitu kita akan lebih mudah mengasihi orang yang sudah mengasihi kita, yaitu orang yang baik dengan kita, yang sering memberikan sesuatu kepada kita. Hal ini wajar Bapak Ibu, karena apa? Kalau kita tidak kenal, ya mungkin tidak akan dapat mengasihi orang itu. Jadi kalau kita di dalam ilmu botani dulu ada istilah simbiose mutualistis, hubungan yang saling menguntungkan, ya. Itu yang membuat kita bisa mengasihi orang yang sudah kita kenal, orang yang sudah lama kita hubungan, dan saling menguntungkan, saling memberi, saling menerima. Nah, ada istilah tak kenal maka tak sayang, ya. Itu di dalam reklame itu ada tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita sudah pernah kontak, sudah pernah hubungan dan baik, hubungan bertetangga, hubungan di dalam sekolah dan sebagainya, kita ada hubungan yang saling menguntungkan. Dan itulah yang membuat kita mengasihi orang yang lebih dekat, lebih mengenal diri kita. Bagaimana dengan orang yang tidak suka dengan kita atau yang memusuhi kita? Apakah kita bisa mengasihinya? Apakah kita bisa mengasihi orang-orang yang demikian, yang memusuhi kita? Hal itu adalah suatu masalah yang tidak umum dan tidak lumrah, susah untuk dilaksanakan. Karena pada umumnya, orang itu akan mengasihi orang yang mengasihi dirinya. Tetapi kasih Tuhan Yesus itu dilakukan tanpa syarat untuk semua orang dan tidak pilih-pilih. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu sudah ikut ibadah di dalam ibadah hati Yosua pada malam hari ini, sudah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara? Di dalam ibadah online ini kita ibadah di rumah kita sendiri-sendiri. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu sudah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat? Saya yakin jawabnya pasti. Pasti Bapak Ibu sudah merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudara. Saya yakin dan percaya itu, Bapak Ibu pasti merasakan kasih Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bulan pembangunan ini kita diajak untuk membangun diri kita supaya kita mempunyai kesadaran seperti Tuhan Yesus, yaitu mengasihi manusia tanpa syarat. Kita sebagai pengikut Kristus harus melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang tanpa syarat. Hal tersebut sangat sulit, tetapi kita semua ini dipanggil supaya melakukan dan membuat masalah itu menjadi umum dan lumrah. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Roma bab 12 ayat 17 hingga yang ke-19 akan saya bacakan. Roma 12 ayat yang ke-17 hingga yang ke-19 demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Itulah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan mengatakan sulit untuk mengasihi musuh-musuh kita, orang yang tidak suka dengan kita. Kalau kita memahami tentang firman Tuhan dari Roma 12 yang ke-19 ini, kita akan bisa mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada kita.
Di dalam doa syafaat itu sering kita mengatakan bahwa ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, seperti kami yang telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Apakah itu hanya sebuah ungkapan saja, ucapan saja? Lakukanlah itu dengan kita melihat di dalam Roma 12 ayat 17 hingga 19. Kita yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu akan bisa mengasihi sesama tanpa syarat. Karena segala sesuatu yang menjadikan kita disakiti orang, itu kita serahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan tadi mengajarkan kepada kita bahwa melakukan kasih bukan merupakan perbuatan yang hina, tidak membuat kerusuhan, tidak membuat amarah dan sebagainya. Apakah jawaban kita dengan ajaran tersebut? Mungkin jawabannya itu sulit atau tidak dilakukan. Seperti yang kita baca di dalam Roma tadi, kita pasti syarat satu-satunya yang kita bisa mengampuni orang yang bersalah adalah kita harus punya jiwa untuk mengampuni orang sesuai yang telah diajarkan di dalam Roma tadi, Roma 12 ayat 17 hingga yang ke-19. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, demi kemurahan Tuhan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai adiusmo, kita harus taat ibadah, taat untuk mewartakan berita keselamatan ini kepada sesama, yang pada akhirnya kita akan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, kita ini sudah adiusmo. Apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Yaitu kita beribadah dengan taat dan setia dan melakukan firman Tuhan itu kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan itu di dalam diri kita setiap saat. Pasti Tuhan akan memimpin kita. Dan akhirnya nanti perbuatan-perbuatan kita akan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu marilah kita taat dan setia dan saling melayani Tuhan, membantu Tuhan di dalam melakukan perbuatan kasih ini. Dan pada akhirnya nanti kita akan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Di dalam mengaturkan persembahan ini kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 181 ayat 1 dan 2. Puji syukur kunjuk Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti, wis rahmat patuko datan kendat angasti jenaning kawrasanto syukur paringing pakaryan natian badan boringke syukur dene kadang mitra tansah nandukan se syukur dene sesekaran sedep endah ing wani syukur meko ngantariksa miwa surya datari syukur krono binga susah Gusti tansah rumeksa awet paduka kang tansah nuntun
nyembah kawula. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dan nanti dilanjutkan doa syafaat. Tuhan Yesus, dengan rasa syukur dan terima kasih ibadah malam hari ini, ibadah Adi Yuswo, sudah berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Semua ini hanya karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang telah membuka pintu rumahnya, yaitu Bapak Ibu Suwardi, Bapak Ibu Sunu, Bapak Ibu Sumarsih Sitorus, Ibu Meranti, Bapak Ibu Suhardi, dan Ibu Martiono. Tuhan, kiranya Engkau hadir di keluarga ini Tuhan, berkati mereka Tuhan, sehingga sukacita damai sejahtera ada di dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja-Mu Tropodo ini Tuhan, dengan segala permasalahan Engkau tahu semuanya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta kami, Pendeta Lupi Eko Yunanto Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga apa yang ia lakukannya seturut dengan kehendak-Mu saja dan membawa sukacita bagi warga jemaat Tropodo ini akan tumbuh, berkembang, berbuah, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa buat komisi-komisi yang ada di sini Tuhan, kiranya setiap kegiatan komisi ini Tuhan Engkau berkati, sehingga semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu dan akan semakin tumbuh berkembang jemaat-Mu Tropodo ini. Kami juga berdoa buat warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tropodo ini Tuhan, kiranya saudara-saudara kami yang sedang sakit atau yang sedang pemulihan, yaitu Ibu Sarning Muryono, Bapak Ari Witoyo, Ibu Munara Tuhan, kiranya Engkau hadir kepada mereka, jamah mereka, berkati mereka Tuhan, karena kehadiran-Mu dan jamahan-Mu Tuhan akan membawakan dia sehat kembali dan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang belajar di dalam kondisi COVID-19 ini, belajar online Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, juga orang tua mereka yang mendampingi dengan penuh kesabaran untuk mensupport anak-anak mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan yang ia cita-citakan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mencari jodoh Tuhan, kiranya Engkau berkati, berilah jodoh yang sepadan, yang nantinya akan tumbuh berkembang di dalam kita hidup berjemaat bergereja ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Tuhan pemimpin bangsa kami yaitu Bapak Jokowi bersama stafnya, para menteri, para anggota DPR, MPR Tuhan, para gubernur, para bupati, para camat, para lurah, dan yang paling dekat kami yaitu para RT RW Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua, bimbinglah mereka, berilah roh hikmat Tuhan, supaya apa yang ia lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terkhusus Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang pada saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, dengan segala usahanya Tuhan, kiranya Engkau berkati, kiranya virus itu akan segera lenyap dari bumi Indonesia ini Tuhan, dan kami akan mendapatkan sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia ini dan melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari sesuai yang Engkau berikan pada saat belum ada pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengaturkan persembahan ini Tuhan, yang kami ambil dari sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga akan menjadikan kegiatan kami, prasarana kegiatan kami untuk lebih memajukan warga jemaat-Mu Tropodo ini. Dan kami juga berdoa buat saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, sehingga apa yang ia lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan.
Kiranya Engkau lindungi kami, berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami di rumah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, demikian doa kami yang kurang sempurna ini, hanya kami haturkan di tangan kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 334 ayat 1 dan 3, Ojo Sumlang. Ojo sumelang bab uripmu, nyo uwas ing kalbu, yen kepeteng nimbu di ati, ngayo momring Gusti. Lamun ngalami kacingkrangan, tatak diprayitno, yen tansah pinidu panandang, tekuten was bodoh. Salaminyo pasrah sumara pretentrem raharjo. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berkat dari Tuhan melalui pelayannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus kepada kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.